Kalau menurut saya sendiri itu sangat fatal sekali. Itu memanggil dari makhluk-makhluk gaib. Tari yang menari antara dunia nyata dan gaib. Gerak tubuh yang menggema menembus ruang dan waktu. Di tanah Kebumen yang kaya tradisi, Ebek menari dalam harmoni. Gamelan berdenting, langkah menjejak. Jejak leluhur yang tetap mengajak mistis dan gagah dalam satu tarian. Warisan jiwa penuh keteguhan. Mereka percaya bahwa Ebek adalah penghubung dengan leluhur yang telah meninggalkan. Menjaga budaya, merajut cerita agar tak hilang ditelan masa. Pertentangan Ebek dengan agama, khususnya agama Islam ya, dengan agama Islam itu sendiri terjadi di masyarakat ini karena kita terlalu mencampur-adukan antara budaya dan agama. Kalau menurut saya sendiri itu sangat fatal sekali, karena harus kita ketahui budaya Jawa itu lebih dulu ada daripada budaya agama. Kalau kita benturkan agama dengan budaya, budaya dengan agama, maka agama akan menilai bahwa budaya Jawa itu pasti tidak sesuai dengan budaya agama. Maka seharusnya kita jangan sampai mencampur-adukan budaya dan agama, supaya agama itu bisa berkembang, agamanya juga bisa berkembang dengan baik. Di waktu petang yang hening, di antara desir angin dan doa yang dipanjatkan, terdengar bisikan doa, lirih namun sakral. Mantra mengalir dari bibir sang pawang, menyatu dengan aroma dupa yang mengangkasa. Namun, setiap perjalanan butuh pulang, membawa mereka kembali ke dunia. Sesajen tersusun rapi, bukan sekedar persembahan, melainkan bahasa penghormatan pada leluhur yang memberi kekuatan agar tarian berjalan tanpa celah. Doa dan ritual bukan sekedar adat tradisi yang berulang, melainkan jembatan antara manusia dan semesta, agar harmoni tetap terjaga. Di gemuruh air yang menyucikan, Ebek terlahir dalam pembaruan. Basuh tubuh, basuh jiwa, menghapus jejak dunia. Air mengalir membawa doa. Roh leluhur turut menyapa. Pemandian suci tanda awal untuk melangkah menuju sakral. Ebek menari, jiwa berseri, sebuah transformasi abadi. Ebek itu yaitu menggambarkan perjuangan pada zaman Belanda ya, jadi menggambarkan pasukan berkuda Pangeran Diponegoro gitu. Ya, kalau Ebek itu udah dari zaman dahulu yang
Jadi kalau menurut cerita itu dari zaman dulu itu menjadi apa ya, kesenian yang menggambarkan perjuangan itu. Ya, untuk perbedaannya adalah kalau ebek kita atau ebek Grakal itu lebih, tariannya itu lebih ke modern, nggak kayak zaman dulu. Jadi ada tarian-tarian yang dirubah ataupun yang dikolaborasikan, jadi agak ke modern gitu tariannya. Kita pakai angklung ya, jadi mudahnya pakai angklung itu yang nabu itu nggak terlalu banyak, nggak kayak gamelan gitu loh. Dan kalau dari sini memang suka musik angklung daripada gamelan kalau efek daerah sini. Kalau untuk penarinya biasanya 6 sampai 8 sampai 10-an orang gitu, penari.
Jadi itu namanya penimbul atau bisa dikatakan pawang. Jadi pawang itu tugasnya adalah menghadirkan atau memanggil dari makhluk goib, kemudian juga akan mengembalikan. Ebek menari, menjelma legenda, langkah sakral, warisan lama, menghidupkan jejak leluhur bersama. Namun di Krakal, tarian berubah, bukan sekedar warisan megah, gerak bebas, improvisasi tercipta, merangkai kisah dalam irama. Gamelan menggema, ritme meriah, lentur gerakan, jiwa pun pasrah. Dari tradisi menuju ekspresi, Ebek Krakal seni penuh harmoni. Tak sekedar menjaga masa silam, namun berkembang dalam alunan. Antara klasik dan kreasi baru, Ebek Krakal menari tak ragu. Saya cerita sedikit dari Ebek Krakal sendiri, latar belakangnya. Kita berangkat itu memang dari hati kita. Memang itu dari hati kita. Kita sama sekali nggak berpikir tentang apa ya. Intinya kayak nanti ada uangnya atau gimana, enggak. Kita nggak berpikir ke situ. Tapi karena memang hati kita yang terpanggil, ya kita coba karena kita mampu. Kita merasa kayak diwarisi lah, Mas. Istilahnya kalau ada bahasa yang kita perintis bukan pewaris, kali ini saya balik. Kita pewaris bukan perintis. Yang artinya jelas sekali bahwa di situ kita menjaga. Kita kembangkan, kita kemas dengan baik sehingga bisa dinikmati tanpa meminta sebuah pengakuan. Ada banyak hal yang jelas budaya-budaya baru itu lebih menarik ya. Tapi saya meyakini untuk setiap orang, tentunya yang khususnya di sini, mereka terlahir dari jiwa seni. Jadi ketika kita memperkenalkan ke mereka, kemudian kita kemas dengan baik, artinya kita kembangkan dari mungkin ada beberapa tambahan ya dari sisi yang dulunya mungkin membosankan dengan arah seperti ini, kita kembangkan dengan sesuatu yang intinya lebih menarik lah dari sebelumnya. Jagalah apa yang sudah diwariskan kepada kita. Tentunya budaya seperti ini walaupun bisa dikatakan ada beberapa orang ya pro kontra lah seperti itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu ketinggalan zaman dan sebagainya, tapi ketika kita mengemasnya dengan baik, semua orang akan mencintai, akan bisa menikmati pertunjukan tersebut. Dan yang intinya wong Jawa jangan hilang Jawane lah. Jadi kita orang Jawa tetaplah ingat, cintailah budaya kita. Silakan kenali budaya lain, tapi tumbuhkan cinta kepada budaya kita. Titik temu adalah tempat di mana perbedaan bertemu dalam kesunyian. Bukan untuk saling mengalah, tapi untuk saling memahami. Ia bukan akhir, melainkan awal dari kedamaian yang tumbuh dalam hati yang terbuka. Adakah kau melihat lebih dari yang nyata? Atau ini hanya awal dari kisah berikutnya? Jejak kuda anyaman tertinggal. Roh yang menunggang mungkin masih mengintai gamelan senyap.
tarian berhenti. Namun benarkah segalanya telah pergi?